Tidak lupa pula pimpinan Majelis Rubat Al-Ghanna selaku sahibul bait Habiban al-Mahbub Al-Habib Alwi bin Mustafa Al-Aidarus yang tadi membacakan maulid dengan begitu indahnya Habibana Abdullah ibn Ali bin Saleh Al-Attas dan Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, Habib Ismail Al-Haddad, Ustaz Anto Jibril, semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, asatid, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah gobul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Yang punya hajat Allah gobul hajat-hajatnya. Berkat solawat corona minggat. Amin. Kalau saya bilang berkat solawat, semua jawab corona minggat. Setuju? Setuju? Berkat solawat. Berkat solawat. Berkat solawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi ahibba'il kiram. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tadi dibacakan Maulid Ad-Daibai yang begitu indah luar biasa. Di antara kata-kata yang disebutkan di dalam Maulid Ad-Daibai, beliau mengatakan wasifuka ajizun, madihuka gasirun, an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud, al kaunu isyarah wa antal maksud. Kata Imam Abdurrahman Ad-Daibai, madihuka gasir. Ini kita begitu masuk bulan Maulid, berlomba-lomba kita puji Rasulullah. Ada yang muji Nabi dengan syairnya, ada yang muji Nabi dengan rangkaian katanya, ada yang muji Nabi dengan puisinya, ada yang muji Nabi dengan lagunya, dengan qosidahnya. Semua memuji Rasulullah. Akan tetapi madihuka gasir, walau ja'a bibadlil majhud. Sehebat apapun kita puji Nabi, maka gak akan pernah kita betul-betul memenuhi hak Nabi, saudara. Bahkan andai kata itu ranting-ranting dijadikan pena, kemudian air di lautan dijadikan tinta untuk menuliskan kemuliaan Nabi, tidak akan pernah cukup, saudara. Betul. Kenapa? Di kata-kata berikutnya dijelaskan, al-kaunu isyarah wa antal maksud. Al-kaunu isyarah, semua alam semesta, langit, bumi, lautan, daratan, jin, manusia, malaikat, binatang, tumbuhan, semuanya hanya isyarah yang menggambarkan kebesaran baginda Nabi Muhammad. Makanya udah dah luar biasa. Kalau udah bicara tentang Rasulullah, maka gak akan ada habisnya, saudara. Satu kata, sebagaimana disebutkan Abu Ya Sayyid Muhammad menamakan judul kitabnya Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna, saudara. Makhluk yang sempurna. Gak ada kata-kata yang bisa menggambarkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya andai kata ada yang mengidolakan selain Nabi dan para pecinta Nabi juga ulama pewaris Nabi, selain mereka manakala ada yang mengidolakan, tidak lain dan tidak bukan karena dia tidak kenal siapa baginda Nabi Muhammad, saudara. Andai kata dia tahu bagaimana Nabi Muhammad, cerahnya wajahnya, kokohnya tubuhnya, terangnya matanya, indahnya kata-katanya, wanginya keringatnya, saudara. Andai kata kau kenal Nabi Muhammad,
maka gak akan ada tempat di hatimu untuk selain Rasulullah. Makanya kenali Nabi Muhammad. Bulan Maulid ini jadikan kesempatan untuk lebih kenal siapa baginda Rasulullah. Karena kalau kita sudah kenal, al-mahabbah thamaratul ma'rifah. Kalau sudah kenal, maka akan cinta, saudara. Wal ittiba' thamaratul mahabbah. Kalau sudah cinta, maka akan ikut, saudara. Kalau sudah ikut Rasulullah, maka siapapun dia, kecil, besar, laki, perempuan, rakyat, pejabat, melarat, konglomerat, kalau sudah ikut Rasulullah tidak akan pernah rugi, saudara. Betul. Orang ikut Rasulullah gak akan pernah rugi. Orang ikut Rasulullah gak akan pernah sengsara. Walaupun kadang-kadang zahirnya kelihatannya sengsara, dia berjuang bela agama Nabi, di penjara, dicaci, dimaki. Walaupun zahirnya kelihatan sengsara, tapi pada hakikatnya dia bahagia, saudara. Kenapa? Karena dia ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara, manakala kita cinta Rasulullah, ini ajang-ajang Maulid jadikan waktu untuk lebih kenal Rasulullah. Kenapa mereka di Perancis menghina Nabi, merendahkan Nabi, mengejek-ejek Nabi, didukung negara? Saudara, salah satu jawabannya karena mereka gak kenal siapa Nabi Muhammad. Andai kata mereka kenal Nabi Muhammad, gak akan pernah terjadi itu, saudara. Gak akan pernah terjadi. Mereka bukan gak bisa kenal. Sekarang informasi terbuka, internet bisa mengakses segala macam syama'il Nabi, ada di internet. Dengan bahasa apapun ada. Tapi karena kenapa mereka belum kenal Nabi Muhammad? Karena memang Allah belum izinkan. Manakala orang-orang Perancis itu sudah kenal Nabi Muhammad, saudara. Sebagaimana disebutkan oleh syair, wa sahbu Zulaikha, teman-teman perempuannya Zulaikha, ketika melihat Nabi Allah Yusuf, mereka terpanah, dipotong-potong itu jari, saudara. Itu lihat Nabi Allah Yusuf. Andai kata mereka lihat Nabi, la'atharna taqti'al quluba 'alal aidi. Bukan lagi tangan, tapi hati yang diiris-iris, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya saya bangga, jujur. Di Perancis ada anak muda. Begitu Nabi dihina, negara mendukung, saudara. Anak muda itu bangun, dia bunuh penghinanya, saudara. Gak peduli, gak ada urusan. Eropa mau bilang ini anak teroris, gak ada urusan. Mau dibilang ini anak radikal, gak ada urusan. Mau dibilang dia ekstremis, tidak ada urusan. Andai kata sedunia mau nuduh ini anak teroris, bagi kami anak ini adalah pahlawan. Kenapa? Karena dia bela baginda Nabi Muhammad, saudara. Dan yang dia tiru sahabatnya Rasulullah, bukan orang lain yang dia tiru. Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa menceritakan Sayyidina Khalid bin Al-Walid di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah radhiyallahu an. Ketika itu ada orang-orang yang imtana'u 'aniz zakah, enggak mau bayar zakat. Mereka nganggap kewajiban zakat itu cuma di zaman Nabi. Setelah Nabi wafat enggak wajib lagi bayar zakat. Mereka ingkar dengan kewajiban zakat. Padahal saat itu minal ma'lum minad din bidarurah, termasuk sesuatu yang wajib yang disepakati, saudara. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngutus Sayyidina Khalid bin Walid untuk datang kepada mereka untuk minta supaya mereka bayar zakat. Akhirnya dinasihatin sama Khalid bin Walid, kamu jangan begitu. Rasulullah itu perintahkan untuk bayar zakat. Namanya Malik ibn Wairah. Rasulullah perintahkan untuk bayar zakat. Sholat aja gak cukup, harus tambah dengan zakat. Itu perintah Rasulullah. Apa jawab dia, saudara? Jawabannya sederhana. Muhammad sahibak. Kalau bahasa Betawinya Malik bin Wairah jawab, yang nyuruh siapa? Muhammad temen lo. Muhammad temen lo. Dia gak sampai gambar karikatur, Gak sampai ngeluarin kata-kata yang kotor bagaimana, enggak. Cuma ngomong Muhammad sahibak. Muhammad temen lo. Cuman nadanya nada ngina, nada istihza. Apa yang dilakukan Khalid ibn Walid, saudara? Dia cabut pedangnya, dia tebas lehernya, saudara. Sebagian sahabat memandang Khalid bin Walid terlalu keterlaluan ini, berlebihan. Diadukan ini kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu diadukan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengarkan kronologinya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saudara?
Andai kata aku ada di posisi Khalid ibn Walid, aku yang tebas kepalanya, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang berani bilang Sayyidina Khalid ibn Walid teroris? Siapa yang berani bilang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radikalis, saudara? Makanya itu anak pahlawan. Dia bela Rasulullah. Jangan ngaku cinta Nabi, ngaku cinta Rasulullah. Nabi dihina, diam, bungkam, giliran gurunya dihina, marah. Organisasinya dihina, lapor sana, lapor sini. Alma maternya dihina, kebakaran jenggot, saudara. Giliran Nabi hina, rahmatan lil alamin. Yang begitu ada apa kagak? Yang begitu ada apa kagak? Itu yang begitu tuh kalau hadir maulid kebulinya kebanyakan micin itu, saudara. Jangan sembarangan kau. Tunjukkan dong kemarahanmu. Sayyidina Al-Imam As-Subki nulis kitab, satu kitab full. Judulnya As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul. Di kitab itu Al-Imam As-Subki panjang lebar jelasin. Kesimpulannya arba' madhahib, 4 madhab sepakat. Kata Al-Imam As-Subki, kalau ada orang yang hina Rasulullah SAW, maka hukumannya adalah hukuman mati. 4 madhab sepakat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sepakat 4 madhab. Cuman ulama ada beda pendapatnya dalam masalah sebelum dibunuh diminta tobat dulu apa kagak. Menurut madhab Syafi'i dimintain tobat dulu. Kalau dimintain tobat dia masuk Islam lagi, dia tobat, maka gak jadi dibunuh. Tapi madhab lain ada yang mengatakan enggak perlu dimintain tobat, langsung hajar. Sikat langsung, saudara. Al-Imam As-Subki di dalam kitab ini ketika di mukadimahnya beliau cerita apa? Ketika itu ada penghinaan di zaman beliau kepada Rasulullah. Imam Subki bilang apa? Sebenarnya saya mau eksekusi, cuman saya kagak mampu. Beliau ulama, pedangnya itu pena. Imam Subki ulama menyatakan kadaan yakuna mujtahidan. Saking alimnya Al-Imam Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Saking alimnya hampir-hampir beliau jadi seorang mujtahid, saudara. Pena pedangnya beliau. Beliau katakan saya sebenarnya mau eksekusi. Tapi saya gak mampu, kata beliau. Kalau saya cuma diam saja ingkar dengan hati, gak cukup. Apa yang beliau lakukan? Beliau tulis itu kitab As-Saiful Maslul. Judul kitabnya aja udah serem. Nama kitabnya tuh As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul. Pedang yang terhunus untuk mereka yang ngina Nabi. Judul kitabnya aja udah begitu. Itu kalau zaman sekarang udah difitnah radikal sama Abu Janda tuh, saudara. Betul lah betul. Betul lah betul. Beliau bilang gak cukup saya cuma diam. Ditulis kitab itu. Sebagai apa? Sebagai pembelaan kepada baginda Nabi Muhammad. Dari Imam Subki ini kita bisa belajar. Kalian yang bisa bela Nabi dengan apa yang kalian bisa. Talibul ilim, santri, bela Nabi dengan ilmunya. Ulama, bela Nabi dengan masanya. Bela Nabi dengan ilmunya. Pejabat, bela Nabi dengan jabatannya. Orang kaya, bela Nabi dengan hartanya. Jawara laskar, bela Nabi dengan kekuatannya. Bela Rasulullah. Yang bisa boikot. Itu boikot ada dampaknya. Presiden Prancis teriak-teriak, saudara. Puluhan miliar dolar dia rugi. Gara-gara umat Islam sedunia boikot produknya, saudara. Kalau terus-terusan kita boikot produknya, negara-negara Eropa nggak akan ada lagi berani yang hina Rasulullah SAW, saudara. Makanya oleh karena itu umat Islam, jangan pernah kita diam manakala Nabi Muhammad dihina. Tunjukkan akhlaknya Rasulullah. Tunjukkan akhlaknya para sahabat ketika dihina Rasulullah. Saudara, akhlak itu menempatkan suatu pada tempatnya. Keras di tempat keras, itu namanya akhlak. Lembut di tempat lembut, itu namanya akhlak, saudara. Tapi lembut di tempat keras, itu namanya gak ada akhlak, saudara. Walaupun kelihatannya lembut, akhlak, santun. Tapi lembut di tempat yang mestinya keras, itu namanya gak ada akhlak, saudara. Sebaliknya, ketika keras di tempat lembut, itu namanya juga gak ada akhlak, saudara. Akhlak itu ada tempatnya.
Likulli magamin magal. Semuanya masing-masing ada tempatnya saudara. Karenanya bela dengan Nabi Muhammad. Yang bisa kau lakukan untuk Nabi Muhammad, lakukan. Di dunia kau bela Nabi Muhammad, maka di akhirat kau insya Allah akan dibela oleh baginda Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang keras jelas atau tidak? Orang kompak jelas atau tidak? Siap bela Rasulullah, siap perjuangkan Rasulullah, siap hidupkan sunnah Rasulullah, siap perjuangkan syariat Rasulullah, siap bela kehormatan Rasulullah. Semua alim angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Ini jam berapa nih? Udah mau jam 10. Lanjut apa jangan? Udah malam. Masih semangat? Jam segini bencong udah kelar dandan ini. Lanjut apa kagak? Yakin? Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, yang terakhir yang ingin saya sampaikan saudara. Saya mohon doa. Mohon doa. Untuk Sayyidil Walid, orang tua kami membesar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Yang insya Allah pada hari Selasa 10 November 2020 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Jam 9 pagi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Insya Allah pada saat tersebut beliau akan mendarat di Indonesia saudara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini udah mulai ada yang kepanasan. Ada yang udah coba batalin tiket. Ada yang udah coba mau cekal lagi. Ada yang udah komentar melakukan pembusukan. Orang gak deportasi dibilang deportasi. Ini udah mulai ada yang kepanasan. Kayak cacing disiramin air garam saudara. Makanya kita doain. Mudah-mudahan yang niat-niat buruk ini mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan yang niat buruk hatinya dibukakan oleh Allah. Kalau memang Allah udah catat nih di Lauhil Mahfud, dia gak bakal dapat hidayah. Mudah-mudahan dihancurin sama Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Saudara, banyak yang khawatir. Kenapa sih Habib Rizik pakai pulang? Kita ngeri keadaannya begini. Termasuk ulama-ulama banyak yang khawatir saudara. Banyak yang takut beliau pulang dikriminalisasi. Beliau pulang terjadi apa-apa nanti. Banyak yang khawatir. Saya sampaikan ini ke beliau. Apa jawaban beliau saudara? Yang pertama, pulangnya ini adalah hasil istikharah. Dan istikharah beberapa ulama khas yang memang beliau mintakan untuk istikharah. Sudah mantep insya Allah hasilnya. Kemudian yang kedua beliau katakan apa? Kalau saya mau aman, saya di Mekah. Posisi saya di Mekah udah enak. Mekah itu udah dijamin mandak. Orang masuk Mekah tuh aman. Aman. Dan posisi beliau saat ini udah enak di Mekah. Hubungannya udah baik sama pemerintah Saudi. Beliau bilang kalau saya mau aman, mau enak, saya di Mekah. Rumah udah ada. Tamu gak berhenti, ngajar jalan terus, beliau lebih fokus, istirahat lebih banyak. Rezeki melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, saudara. Allah kasih keberkahan. Jawaban beliau, kalau saya mau enak, saya di Mekah, saya gak pulang. Tapi kenapa beliau pulang? Beliau merasa punya tanggung jawab terhadap bangsa Indonesia, saudara. Jadi memang sengaja milih jalan yang terjal. Karena merasa bertanggung jawab. Bahkan beliau umumkan, beliau pulang. Tidak lain dan tidak bukan untuk bawa visi misi datuknya innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, untuk revolusi akhlak. Habib apa tuh masuknya revolusi akhlak? Jangan-jangan makar tuh. Apa tuh Beb revolusi akhlak tuh? Kok revolusi sih? Saudara belajar dulu bahasa Indonesia yang benar. Revolusi itu secara lughatan artinya taghyir, perubahan. Itu namanya revolusi. Berarti kalau revolusi akhlak perubahan dari yang buruk menjadi baik, dari yang jelek menjadi baik, saudara. Itu namanya revolusi akhlak. Kalau Jokowi boleh punya revolusi mental,
Padahal revolusi mental itu terinspirasi dari revolusi mentalnya Karl Marx, bapak Marxisme, yang merupakan panutannya orang-orang komunisme. Walaupun katanya substansinya berbeda, akan tetapi istilahnya sama. Kalau Jokowi boleh punya revolusi mental, kenapa umat Islam gak boleh punya revolusi akhlak, saudara? Betul, betul. Revolusi mental terinspirasi dari Karl Marx, saudara. Tapi revolusi akhlak terinspirasi dari datuknya baginda Nabi besar Muhammad. Jawab yang jujur, kalau begitu bagusan revolusi mental atau akhlak? Orang keras, revolusi mental atau akhlak? Revolusi mental atau akhlak? Gak usah ketakutan, umat Islam berontak, gak usah khawatir. Kita umat Islam ahlus sunnah wal jamaah. Jelas saudara, walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujun ala walil amri. Walaupun pemerintahnya zalim, tapi nggak boleh kita berontak angkat senjata, saudara. Nggak boleh. Tapi demikian tetap berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, revolusi akhlak dari yang buruk jadi yang baik. Beliau akan berjuang bagaimana caranya dengan front pembela Islam dan bersama para alim ulama. Yang nggak sholat jadi sholat, yang nggak berjamaah jadi berjamaah, yang nggak doyan ngaji jadi ngaji, yang pacaran jadi. Lu kayaknya sentimen banget lu teriak putusnya lo. Mudah-mudahan dapat jodoh solehin solehan insyaallah. Amin, amin. Yang malas jadi rajin. Yang main TikTok. Tahu TikTok. Sorry Bang Jago. Hati-hati tuh aplikasi tuh. Dulu ada satu artis, sekian tahun yang lalu ada satu artis joget-joget depan kamera. Se-Indonesia bilang nih artis gila, saudara. Sekarang semuanya joget kamera, semuanya gila. Betul, betul. Mohon maaf, ini fenomena menyedihkan, saudara. Sampai perempuan-perempuan pakai jilbab, joget-joget tidak ada malu, saudara. Dihilangkan malunya itu perempuan muslimah, saudara. Betul, betul. Saya minta, kalau benar cinta Nabi Muhammad SAW, semua yang di majelis ini pulang dari tempat ini hapus TikToknya, saudara. Setuju? Setuju? Itu yang teriak setuju berarti punya TikTok tuh. Betul, betul. Revolusi akhlak. Dari yang khianat menjadi amanat. Dari yang dusta menjadi jujur. Dari yang buruk menjadi baik. Lawan itu kemaksiatan. Bersatu bangsa Indonesia. Tegakkan Pancasila. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana berakar kepada akhlakul karimah. Itu namanya revolusi akhlak, saudara. Ibadallah, saudara, ulama kita milih yang jalan yang terjal. Bukan buat dirinya. Kalau dia mau tenang sama keluarganya, dia udah bisa tenang. Cuma diem doang tenang dia sama keluarganya. Dia diem aja fokus ngajar, dakwah bicara fadailul amal, dia tenang sama keluarganya. Selesai. Duit dapat, semua-muanya ada. Tapi jalan itu gak dipilih. Kita hormati ulama-ulama yang dakwah, lanjutkan dakwahnya. Kita hormati yang bicara fadailul amal. Wajib ada yang seperti itu, saudara. Saling menghormati satu sama lain. Tapi tetap ada yang tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan mereka menjadi benteng bagi bangsa kita, saudara. Karenanya kita umat Islam, sebagaimana ulama kita semangat, kita gak boleh kalah semangat dengan mereka, saudara. Kalau mereka siap mati untuk bangsa, maka kita siap mati untuk bela mereka. Apapun yang terjadi, saudara, negeri ini harus dijaga. Negeri ini harus diselamatkan. Gak peduli mau dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara. Apapun yang terjadi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersibah darah. Tidak boleh mundur untuk jaga NKRI, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap jaga NKRI, siap revolusi akhlak, siap ikut komando ulama. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sama-sama kita baca salawat Badar. Dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Dan saya mohon doa. Mudah-mudahan berkat Rasul dan Ahlul Badar niatin yang khusyuk. Mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar imam besar pulang dalam keadaan selamat. Dilancarkan oleh Allah. Dimenangkan perjuangannya. Negeri ini dijaga dari fitan dan bihan. Ulama kita dijaga dari fitan wa bihan. Ma zahara minha wa ma batan. Fa in aradta bi'ibadaka fitnah ya Rab faqbidna ilaika ghaira maftunin. Wala dhalin, wala mubaddilin, wala mughayyirin. Wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil. Ayo sama-sama kita baca salawat Badar yang kompak. Dulu negeri kita dijajah komunisme, diselamatkan oleh Allah berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya sama-sama kita goncangkan dengan salawat Badar. Siap goncangkan kampung kita dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ayo hadra ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal semuanya. Salatullah. Kurang keras. Rasulillah sallallahu alaihi salatullah. Angkat tangan minta sama Allah, semuanya minta. Semuanya tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Allah tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Sallallahu alaihi wa kulli mujah abi ahlil ya Allah salatullah. Allah salatullah. Billah semua. Ilahi salimil ummat ya Rab. Ilahi salimil ummat min al-afat. Allah wa min hammin wa min ghummah. Baca sholawat tibil qulub biar wabah diangkat dari negeri kita. Baca tibil qulub semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa'a. Ya Rabb irfa'na al-waba bibarakati Rasulullah. Ari wa dhiyaiha wa ala wa sallim. Allah lebih keras lagi. Berkat sholawat corona minggat Muhammadin sallallahu alaihi wa afiyatil abdani wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala. Coba nggak pakai hadroh dulu sekali. Ayo sama-sama semua. Allah sallallahu alaihi
tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Terakhir Aksabel Islam, Al-Quran imam kami, untuk nyambut imam besar. Keluarkan semangatnya semua, tunjukkan ghirah Islamiyahnya. Kami Al-Quran imam kami. Allah Allah Al-Quran petunjuk. Sama-sama semua. Aksi bela Islam. In yansurullah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Aksi bela Islam. Semua angkat tangan semua. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Sekali lagi umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap ikut komando imam besar, siap jaga NKRI. Semuanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, khususnya kepada para alim ulama, kepada para syiban, kepada para asatid. Minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.